selamat berjumpa kembali dengan Faiz Nabila channel pembelajaran, tutorial, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan video saya yang sebelumnya, pembahasan materi tentang bangun ruang sisi datar yang terakhir, yaitu limas. Pada video sebelumnya telah kita pelajari tentang volume limas. Nah, pada kesempatan yang baik ini akan kita bahas terkait dengan luas sisi limas. Namun sebelum pembelajaran kita mulai atau pembahasan materinya kita mulai, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar dari virus COVID-19. Dan senantiasa saya berpesan, lakukan protokol kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh. Baik, kita mulai sekarang materinya. Luas sisi limas. Ya, luas sisi limas. Jaring-jaring limas. Nah, kenapa kok kita awali dengan jaring-jaring limas? Karena kita tahu bahwa jaring-jaring limas itu tidak lain adalah rangkaian sisi-sisi yang apabila dijadikan satu itu akan membentuk suatu limas. Nah, sisi-sisi yang ada pada jaring-jaring limas itulah kalau kita hitung luasnya satu persatu, maka kita bisa mengatakan bahwa luas keseluruhannya adalah merupakan luas sisi limas. Kita awali dengan limas segi 5. Ini sebagai contoh saja. Jaring-jaring limas segi 5. Perhatikan kalau ada limas segi 5 seperti ini bentuknya, alasnya berbentuk segi 5. Nah, sekarang jaring-jaring limasnya seperti apa? Ini kita buka. Nah, seperti bintang ini ya, seperti bintang. Jadi yang warna kuning ini adalah merupakan bidang alas atau sisi alasnya, sementara segitiga-segitiga yang ada di tepiannya ini adalah merupakan sisi tegaknya. Dan kalau kita rangkaikan ke 5 segitiganya itu bertemu pada satu titik puncak limas ini. Nah, jadi di sini alasnya berbentuk satu buah segi 5, kemudian sisi tegaknya adalah 5 buah segitiga. Nah, kemudian dari situ ya, ada permasalahan di sini. Gambarlah satu limas segi 4 dan jaring-jaringnya, kemudian sebuah limas segi 6 dan jaring-jaringnya. Sama persis cara menyelesaikannya. Buat limas segi 4-nya dulu, baru kita buka. Nah, gambarnya seperti apa? Yang pertama adalah limas segi 4 dan jaring-jaringnya. Perhatikan. Nah, ini limas segi 4, alasnya berbentuk segi 4 ya. Kemudian setelah kita buka jaring-jaring limas segi 4-nya seperti ini. Ya, ini segi 4 ya. Segi 4 ini bisa persegi, bisa juga persegi panjang, bisa juga jajar genjang, bisa juga belah ketupat. Ya, bisa juga belah ketupat. Ya, ini limas segi 4. Yang berikutnya, nah, limas segi 6. Ini jawaban yang B ya. Limas segi 6, alasnya berbentuk segi 6. Setelah kita buka jaring-jaringnya, nah seperti ini. Hampir kesemuanya itu kalau dibuka jaring-jaringnya membentuk layaknya gambar bintang ya. Ini limas segi 6. Nah, sekarang ada permasalahan ini. Isilah tabel berikut ini ya, jenis limasnya: limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, limas segi 6, limas segi 15, dan seterusnya. Nah, ada satu buah alas berbentuk segitiga kalau limasnya adalah segitiga. Kemudian sisi tegaknya ada berapa buah segitiga? Nah, ada 3 buah segitiga. Nah, sekarang bagaimana dengan limas segi 4? Seginya, alasnya ini berbentuk segi apa gitu. Nah, kita coba isi. Nah, cara menyelesaikannya ya. Nah, limas segi 4 ya mestinya alasnya berbentuk segi 4. Ada berapa buah segitiga yang merupakan sisi tegaknya? Nah, jawabnya juga ada 4. Limas segi 5, alasnya berbentuk segi 5.
Ada berapa buah segitiganya atau sisi tegaknya? Ada 5 buah. Nah, dari tiga pola ini kita bisa membuat atau bisa menjawab ini dengan cepat. Oh, berarti ini adalah segi 6. Ada berapa buah? 6 buah. Ya, kalau segi 15 ya berarti alasnya berbentuk segi 15. Ada berapa buah segitiganya? Ada 15. Nah, ini kesimpulannya. Sisi 5 segi N, alasnya adalah 1 buah segi N. Ya, kemudian sisi tegaknya adalah N buah segitiga. Ini pada video sebelumnya sudah kita singgung ya, atau sudah kita bahas. Berikutnya, nah sekarang kita masuk pada luas sisi limas. Luas sisi limas. Pada 5 segi N, sisinya terdiri dari alas dan sisi tegak. Ini jelas ya. Jadi ada alas, kemudian ada sisi tegak. Alasnya itu tergantung seginya, limasnya itu segi apa kan? Kalau segi N ya berarti alasnya berbentuk segi N. Kemudian sisi tegaknya semua sisi tegaknya berbentuk segi 3. Maka akan kita peroleh luas sisi limas tidak lain adalah luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Kalau kita singkat, nah ini L sama dengan LA ditambah LST, mana L adalah luas sisi seluruhnya, kemudian LA adalah luas alas limas, sementara LST itu tidak lain adalah luas sisi tegak limas. Sebagai catatan bahwa sisi tegak seluruhnya itu berbentuk segi 3. Kemudian alasnya itu tergantung seginya segi apa. Ya, jadi ini yang perlu kita cermati, bahwa menghitung luas sisi limas itu sangat mudah, yaitu dengan cara menentukan luas alasnya, kemudian menentukan luas tegaknya. Kalau kedua luasan itu sudah kita dapatkan, baru kita jumlahkan. Itulah yang dinamakan dengan luas sisi limas secara keseluruhan atau luas permukaan limas. Sebagai contoh yang pertama, ada sebuah limas segitiga di mana panjang rusuknya semuanya sama, yaitu 8 cm. Ya, baik rusuk alasnya maupun rusuk tegaknya panjangnya semuanya 8 cm. Yang menjadi pertanyaan adalah hitunglah luas seluruh sisi limas itu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah luas alasnya. Luas alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Dan kebetulan kalau kita melihat sisi tegaknya juga merupakan segitiga sama sisi. Bagaimana cara menghitung luas segitiga sama sisi? Pada kesempatan yang dulu sebenarnya sudah kita sampaikan. Ini cara menyelesaikannya. Nah, perhatikan. Ini tadi yang diarsir, ini adalah bidang alasnya berupa segitiga sama sisi. Ini yang diketahui 5 segi 3 dengan sama rusuk. Panjang rusuknya adalah 8 cm. Kemudian berapakah luas seluruh permukaan limas atau luas sisi limasnya? Cara menyelesaikannya. Nah, ini luas alas ditambah luas sisi tegak. Ini adalah luas seluruh sisi limas. Kita harus mencari luas alasnya. Nah, atau kita harus mencari keliling. Nah, ini kita pakai rumus yang tempo hari saya berikan itu. Jadi keliling dari alasnya tidak ada 8 cm ditambah 8 cm ditambah 8 cm sama dengan 24 cm. Nah, setelah ketemu kelilingnya, kita tentukan setengah dari keliling. Setengah dari 24 adalah 12. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus luas alasnya atau luas segitiganya adalah akar dari setengah kali keliling, ya, kalikan dengan setengah keliling dikurangi sisi yang pertama, dikalikan dengan setengah keliling dikurangi sisi yang kedua, dikalikan setengah keliling dikurangi sisi yang ketiga. Nah, perhatikan luas alasnya tidak lain adalah 12 kali 12 dikurangi 8
kalikan 12 dikurangi 8 kalikan 12 dikurangi 8, sehingga akan kita peroleh luas alasnya tidak lain adalah akar dari 12 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, hasilnya tidak lain adalah 16 akar 3. Ini luas alasnya. Dan luas masing-masing sisi tegaknya atau LA-nya itu tidak lain adalah luas masing-masing sisi tegak. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusannya. Nah, kenapa kok ini langsung ketemu 16 akar 3? Karena tadi bahwa semua luasannya adalah sama. Jadi kalau sudah ketemu salah satu saja, nah kita bisa mengatakan bahwa luas alasnya juga sama, 16 akar 3. 16 akar 3 ditambah dengan 3 kalikan 16 akar 3. Nah, hasilnya siapa? Hasilnya adalah 16 akar 3 ditambah 48 akar 3. Nah, sama dengan 64 akar 3. Jadi luas sisi keseluruhan dari limas tersebut adalah 64 akar 3 cm. Ini contoh yang kedua ya, kita lanjutkan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Nah, perhatikan pada gambar di kanan ya, pada gambar di kanan alas limasnya adalah belah ketupat ABCD ya. Jadi ini adalah belah ketupat ABCD. Ya, belah ketupat, ingat kembali belah ketupat. Luas alasnya atau luas belah ketupatnya adalah 384 cm persegi, dan volume limas ABCDP atau PABCD tidak lain adalah 3072 cm kubik. Jika AB 20 ya, jika AB 20 cm, hitunglah luas sisi tegak dari limas tersebut. Luas sisi tegaknya saja yang ditanyakan. Cara menyelesaikannya perhatikan. Nah, ini yang diketahui. Luas belah ketupat ABCD adalah 384 cm persegi. Kemudian volumenya adalah 3072 cm kubik. AB ya. Jadi karena belah ketupat, semua rusuknya ini adalah sama. Rusuk alasnya maksud saya, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD itu sama-sama 20 cm. Berapa luas sisi tegaknya? Ya, cara menyelesaikannya perhatikan. Oke, ini gambar mula-mulanya seperti ini ya, gambar limas ya, limas dengan alas belah ketupat. Nah, kita tahu volume limas, kita ingat kembali volume limas adalah sepertiga kalikan luas alas kalikan tinggi. Nah, volumenya tadi adalah 3072 sama dengan sepertiga kalikan luas alasnya adalah 384 kalikan tinggi. Nah, dari sini akan kita peroleh ya, 3072 sama dengan 128 kalikan T. Oh, berarti T-nya sama dengan 3072 dibagi 128. Tingginya ya, tingginya adalah 24. Ya. Tingginya itu siapa? OP, dari titik pusat belah ketupat ini ke titik puncak limas, OP. Itu sama dengan 24 cm. Langkah yang berikutnya, nah kita bisa lihat pada segitiga OPQ, mana OPQ? Ya, OPQ ini gambarnya, OPQ. Ya, OPQ. Siku-siku di titik O, siku-siku di titik POQ atau sudut POQ, POQ. Ini siku-siku. Nah, ini segitiga yang kedip-kedip itu ya, itu segitiga siku. Karena siku-siku berarti berlaku teorema Pitagoras. Nah, berarti OP pangkat 2 atau QP maksud saya, QP pangkat 2 hipotenusanya atau sisi miringnya sama dengan ya, QP pangkat 2 sama dengan OP pangkat 2 ditambah OQ pangkat 2. Nah, dari sini kita bisa lihat QP pangkat 2 sama dengan 24 pangkat 2 ditambah setengah kalikan AP dipangkatkan 2. Nah,
OP pangkat 2 QP pangkat 2 sama dengan 24 ya. 24 itu tadi adalah tingginya tadi ya. 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. Kenapa kok 10? Nah, separuh dari AB ya, separuh dari AB contohnya 10 pangkat 2. Sehingga akan kita dapatkan QP pangkat 2 sama dengan 676. Sehingga nah, QP-nya tidak lain adalah akar 676 yaitu 26. Nah, siapa QP ini? QP ini tidak lain adalah tinggi salah satu segitiga yang merupakan sisi tegaknya. Nah, ini kita butuhkan karena sisi tegak tadi berupa segitiga, sehingga untuk menentukan luas segitiganya tidak lain adalah luas alas kalikan tinggi atau alas kalikan tinggi dibagi 2. Nah, dari sini kita bisa mengatakan luas segitiga BCP itu akan sama dengan ya, BCP luas segitiga yang ada di kiri ini sama dengan luas segitiga ABP akan sama dengan luas segitiga ADP akan sama juga dengan segitiga atau luas segitiga CDP. Semuanya sama. Berapa luasnya? Setengah kalikan BC kalikan QP. Setengah kalikan BC dikalikan QP. Nah, dari sini akan kita dapatkan setengah kalikan 20 kalikan 26. Hasilnya adalah 260. Ini adalah luas salah satu segitiga, padahal luas sisi tegaknya terdiri dari 4 buah segitiga yang kongruen sehingga luasnya sama. Sehingga kita dengan mudah bisa mengatakan bahwa luas seluruh sisi tegaknya adalah 4 kalikan 260 cm persegi, yaitu 1040 cm persegi. Ini bagaimana cara menghitung luas sisi tegak jika diketahui ya, jika diketahui volumenya maupun juga luas alasnya. Berikutnya kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Nah, perhatikan. Gambar yang ada, ya, gambar yang ada ini tidak lain adalah jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas di mana alasnya berbentuk, ya, alasnya berbentuk apa ini? Persegi. PQRS ini adalah persegi dengan panjang sisi PQ-nya adalah 10 cm. Berarti QR juga 10 cm. Jika luas seluruh permukaan limasnya itu adalah 360 cm persegi, berapakah volumenya atau berapa volume limas yang terbentuk? Nah, cara menyelesaikannya perhatikan. Ini yang diketahui. Ya, jadi luas seluruh permukaannya adalah 360, kemudian sisi alasnya atau rusuk alasnya adalah 10 cm. Berapakah volumenya? Ya, bisa diperhatikan cara menyelesaikannya. Nah, kita gambar ulang. Nah, kemudian kita bisa lihat rumusnya atau kita bisa tuliskan rumusnya. Luas seluruh permukaan limas atau luas sisi limas secara keseluruhan adalah luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Nah, luas alasnya sudah tahu, luas keseluruhan sudah tahu, tinggal kita masukkan saja. 360 sama dengan 10 pangkat 2 ditambah. Ada berapa sisi tegaknya? Ada 4. Keempat buahnya adalah kongruen atau sama. Ya, berarti tinggal kita tambahkan dengan 4 kali dari luas salah satu segitiga. Dalam hal ini adalah kita ambil luas salah satu segitiganya adalah segitiga QRT1. QRT1 yang ada di sebelah kanan ini. Nah, langkah yang berikutnya 360 sama dengan 100 ditambah 4 kali luas segitiga QRT1. Oh, berarti 4 luas dari segitiga QRT1 itu tidak lain adalah 360 dikurangi 100. 4 kali luas segitiga QRT1 tidak lain adalah 260 kan itu kan, sehingga nah, setelah dibagi 4 ya,
Ya, hasilnya adalah luas segitiga QRT 1-nya tidak lain adalah sama dengan 65. Nah, jadi salah satu luasan ini adalah 65 cm persegi. Nah, berikutnya, nah sekarang kita cari BT1. Nah, berapa BT1-nya? Nah, jadi berapa tinggi salah satu sisi tegaknya atau BT1-nya? BT1-nya tidak lain adalah 65 dibagi 10 dikalikan 2. Nah, ini berasal dari rumus apa? Ya, rumus apa ini? Rumus luas segitiga. Ya, jadi dari rumus luas segitiga setengah alas kalikan tinggi, maka untuk mencari tingginya tidak lain adalah luasan dibagi ya panjang rusuk alas justru dikalikan 2, sehingga akan kita dapatkan 13. 13 adalah tinggi salah satu sisi tegaknya. Nah, langkah yang berikutnya, oke, tinggi limas akan terbentuk AT1. Nah, jadi ini kalau misalkan dibuat berdiri, nah, gambarnya akan seperti ini. Nah, ini gambarnya akan seperti ini. Nah, ya, oke. Nah, ini jadi salah satu tadi sisi yang ada di sini tadi, segitiga yang ada di sebelah kanan tadi, ya, QRT1 tadi, kita berdirikan sehingga bentuknya seperti ini. Nah, akan kita dapatkan AB5. Kenapa kok 5? Setengah dari PG. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, karena kita ingin menghitung volume dari limas, maka kita harus tahu tinggi limas, yaitu AT1. Dengan teorema Pythagoras, sekali lagi teorema Pythagoras sangat berfungsi di sini. Ya, ini AT1 pangkat 2 sama dengan BT1 pangkat 2 dikurangi AB pangkat 2. Tinggal kita masukkan dalam rumusnya. Ya, AT1 pangkat 2 tidak lain adalah 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. AT1 pangkat 2 sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Oh, berarti AT1 tidak lain adalah akar dari 144. Hasilnya adalah 12. 12 adalah tinggi dari limas. Nah, kalau tingginya sudah ketemu, nah, bagaimana menentukan volumenya? Volume limas diingat-ingat, sepertiga kalikan luas alas kalikan tinggi. Berarti sepertiga kalikan 100. Dapat dari mana 100? Alasnya berbentuk persegi, 10 kali 10, 100 dikalikan dengan tingginya 12. Kan kita dapatkan, nah ini 400 ya. Jadi volume dari limas tersebut adalah 400 cm kubik. Nah, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita berpisah ya, senantiasa dukung channel Faiz Nabil ini agar lebih berkembang lagi. Yang belum subscribe tentunya ya segera subscribe, karena subscribe itu adalah gratis. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.